Mas mau nanya, eh, tadi itu kan disebutkan di awal memang dalam memanage tim kita perlu mengidentifikasi dulu ya Mas ya, memetakan apa, ya banyak hal, Hmm, kapasitas, gap atau apapun itu. Nah dalam konteks bekerja sebagai tim nih Mas Pariman, hmm, hmm. sejauh mana level identifikasi yang perlu kita lakukan, Mas? Seberapa jauh, seberapa dalam kita perlu mengidentifikasi atau memetakan karakter anggota tim kita. Karena jujur, karena kami kan apa lembaga lingkungan kayak LSM gitulah, Mas. Kami Hmm. lebih banyak intens dengan masyarakat dan segala macam. Dan itu memetakan mitra kunci itu sudah jadi hal yang biasa buat kami. Tapi memetakan tim ini mungkin bisa jadi saya tidak melakukan lebih clear, Mas. Nah, mungkin hanya kayak oh ya si A begini, si B begini. Tapi ada tips dan trik nggak, Mas? Bagaimana memetakan anggota tim sejauh mana agar bisa sesuai dengan target yang kita inginkan dengan organisasi. Karena agak relevan dengan yang Mas Wariman tadi sampaikan terkait risk management dengan kondisi COVID sekarang ini kan memang apa ya Mas, kalau di tempat saya efisiensi karyawan ini Hmm. dilakukan dan ini menjadi sesuatu yang apa ya kaget-kaget juga dalam artian target organisasi besar tapi kemudian kondisi organisasi baik secara kuantitas maupun kualitas SDM juga tergerus seperti itu. Hmm, hmm. Gitu Mas Sun. Oke. Nah, ini sebenarnya identifikasi ini bisa mulai dari awal ya. Ketika memang proses pengelolaan SDM kita sudah lumayan mapan. Gitu. Misalnya adalah mulai dari yang pertama sekali ketika kita memilih anggota tim yang baru, kita sudah definisikan sebenarnya tugas dia apa, job desk dia apa, lalu kemudian kompetensi yang dibutuhkan itu apa sih, skill yang dibutuhkan apa, karakter individunya ini seperti apa yang dibutuhkan. Nah sebenarnya itu kita sudah bisa definisikan dari awal seperti itu, sehingga itu kan memudahkan ya buat kita, terutama kalau misalnya kita ketemu anggota tim yang baru, ini tugasnya seperti ini, dia kita tidak perlu banyak berpikir sebenarnya ya, ini orangnya kayak gimana, karena kita sudah dicarikan orang yang memang di bagian ini, tugas ini itu butuh karakter yang seperti ini. Ya itu idealnya seperti itu. Tapi kalau mungkin saya tangkap dari kondisinya Mas Tutus, itu kondisinya barangkali beragam ya. Tapi poinnya adalah kita bisa jadikan yang namanya tuntutan dari pekerjaan itu bagian dari karakter yang harus dipunyai oleh anggota tim. Misalnya tadi disampaikan bahwa ini LSM berhubungan sama masyarakat. Nah, sejauh mana sih orang ini kalau berhubungan sama masyarakat? Pendekatan yang dilakukan tuh seperti apa? Nah, itu paling enggak ketika kita bersama dengan dia, kita bisa dapati, oh ternyata orangnya itu serius, orang itu tentu to the point, tidak basa-basi terlebih dahulu. Akibatnya mungkin ada orang yang langsung menerima, tapi ada juga yang banyak menolak karena to the point, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui karakter seseorang, potensi seseorang itu dari pengamatan, dari kita bekerja sama dengan dia, kita bisa lihat itu ya. Seandainya misalnya kita nggak punya data awal terkait sama proses seleksinya, terus kemudian kalau di job ini mestinya karakternya seperti ini, kemampuan yang dibutuhkan seperti ini, nggak ada, ya berarti proses kerjasama kita di lapangan itu bisa jadi bahan. Ya, oh ternyata orang ini kalau misalnya diajak serius, dia nggak bisa. Pengen tuh santai lah gitu ya. Si B ini kalau misalnya dia bisa serius, termasuk kalau ada pekerjaan yang mendesak dia bisa. Pokoknya iya, nggak tahu kalau misalnya ternyata orang ini sulit menolak. Jadi selama proses interaksi itu kita bisa bisa lakukan ya.
Nah, seperti itu, Mas Yusuf, jawaban dari saya. Yang lain boleh, mungkin Mas Udin atau Mbak Mei. Ya, Kemudian Pak, silakan. Ya, silakan, Mas Udin. Gini Pak, tadi dijelaskan kita ini harus memiliki kemampuan untuk membaca anggota tim kita gitu ya Pak ya, dan nantinya supaya kita bisa mengarahkan ke pengembangan yang lebih efektif atau semacamnya. Nah, yang mau saya tanyakan gini Pak, kami kan di sini sudah ada semacam sistem seperti knowledge management system dan semacamnya. Ya. Intinya core pengembangan dan target-target pengembangan. Nah, dalam posisi ini kadang-kadang saya selaku pelaksana lapangan ini mengetahui ada kompetensi-kompetensi khusus yang menurut saya secara pribadi itu harus dimiliki sama anggota tim. Tapi dalam kacamata perusahaan misalnya itu tidak dituntut secara resmi, tidak dituntut secara letterlek gitu Pak. Misalnya saat saya melihat misalnya kami kegiatannya adalah sosialisasi dan semacamnya, saya beranggapan bahwa kita harus memiliki kompetensi misalnya public speaking dan semacamnya. Padahal dalam core bisnis itu tidak dituntut, dan dalam posisi ini mungkin dalam diklat dan semacamnya itu yang ada itu seperti hard kompetensi yang lebih rinci dan terarah, misalnya pengetahuan keuangan misalnya dan semacamnya. Nah, saat saya ingin approach, ingin menekankan bahwa kalian itu harus punya public speaking juga, kemampuan seperti ini. Tapi saya tidak ada dasar ini Pak, saya tidak ada dasar secara legal bahwa saya harus nge-push memaksakan itu kepada mereka. Nah, dalam posisi ini kira-kira tips apa ya Pak ya supaya mereka juga menyadari sendiri ya semacam itu, atau mereka mau melakukan atas dasar perintah misalnya memang harus ada tekanan, tapi saya saat mau menekankan itu tidak ada dasar legal. Mungkin seperti itu Pak. Oke, asik nih. Oke, jawabannya saya sampaikan dulu ya materi ini ya. Nah, di sini sebenarnya ya, tadi jawabannya adalah itu yang kita bisa lakukan adalah namanya coaching. Kalau tadi terkaitnya adalah coaching. Kalau saya bikin bahan, ini seperti ini ya. Coaching itu posisinya ada di pojok kanan atas. Jadi banyak bertanya, terus kemudian juga solusi. Nah, kalau kemudian mentoring, ini banyak memberikan instruksi, arahan, dan sifatnya adalah solusi. Kalau itu adalah konseling, itu adalah fokusnya bertanya, tapi tujuannya untuk menggali masalah. Walaupun ini nanti nggak sepenuhnya juga seperti ini ya, nanti tergantung sama teori yang digunakan atau dasar teorinya. Nah, kalau kemudian menggali menyampaikan instruksi arahan yang kemudian berhubungan sama masalah, ini disebut consulting. Jadi posisinya di sini, Mas Udin ya. Nah, secara sederhana, walaupun nanti saya detailkan, kita bisa ajak sebenarnya terkait sama tadi anggota tim tadi. Jadi kita ajak dia untuk cerita, kamu planningnya itu ke depan mau jadi seperti apa, karirnya mau jadi seperti apa, misalnya. Saya ingin jadi pegawai yang teladan. Untuk jadi pegawai teladan, kira-kira kamu harus melakukan apa? Ini yang bertanya ya. Saya berarti harus kerja serius, harus bisa mendapatkan target nih yang banyak. Targetnya apa? Targetnya harus mendirikan kontrak-kontrak yang tadi dibilang di lapangan. Kira-kira menurut kamu yang dibutuhkan tuh keterampilan apa agar orang itu percaya? Berarti saya ini harus pintar ngomong, harus bisa negosiasi sama orang. Oke, berikutnya. Dari sekian tadi negosiasi, komunikasi baik, kira-kira mana yang mau kamu prioritaskan lebih dahulu mau dijalani? Lalu apa yang sekiranya saya bisa bantu kamu untuk kemudian ini bisa berkembang? Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana kita bisa itu salah satu contoh nih untuk kemudian kita
menyadarkan orang komit dengan diri sendiri, karena memang coaching ini sebenarnya yang saya pahami ya, ini akan lebih cocok terkait sama kita ngomongin karir. Karena apa? Karena sebentar sini asumsi ya. Saya lompat sedikit. Nah, karena di sini, karena asumsi dasar di coaching itu adalah setiap orang itu punya potensi untuk berkembang. Setiap orang itu punya cita-cita, punya target. Setiap orang itu memiliki semangat atau kemauan mencapai target. Setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia akan berjuang untuk kemudian mencapai target itu. Namun masalahnya adalah ketika kemudian dia tidak mencapai target ataupun performance-nya kurang, nah di sini kan yang bermasalah adalah strategi dia atau dia nggak serius. Nah, untuk membuat orang tahu, sadar tentang strategi, membuat orang komit, itulah coaching ya. Coaching ini prosesnya di situ. Jadi memfasilitasi seseorang mengenal target dia sendiri itu apa sebenarnya. Terus cara yang dilakukan itu seperti apa? Strateginya itu apa? Terus dia komit akan rencana yang sudah dibuat. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kalau misalnya orang itu nggak semangat, apa yang kemudian harus dilakukan? Apa coaching itu efektif? Ya, kalau orang nggak punya semangat, sepertinya nggak pas kalau coaching ya. Jadi kalau orang ini nggak semangat, nggak punya kemauan, ya kita harus bukan coaching sama mentoring, ya sifatnya motivasi atau mungkin konseling ya, dialog yang kemudian kita untuk menggali sebenarnya masalahnya apa. Nah, jadi coaching itu akan berhasil kalau orang itu dia punya potensi, dia ingin maju, ada dorongan untuk maju, tetapi dia nggak tahu strateginya. Maka kita gali, kita strateginya itu biar muncul, kita ajak dia untuk dialog. Bukan kita yang kemudian memberikan saran, tidak. Nanti strategi itu muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Dan dia bertanggung jawab atas strategi yang dibuat, langkah-langkah yang dibuat, rencana yang dibuat. Tugas kita adalah mengawal itu terus. Kalau bawahan ya berarti kita bisa bilang bahwa oke, kamu mau mengembangkan diri nih. Kira-kira sepekan lagi kalau ketemu saya, kamu mau cerita apa sama saya? Ya itu adalah cara untuk kemudian memancing orang untuk komit sama diri dia sendiri. Nah, itu jawaban saya, Mas Udin ya. Nah, saya akan detailkan dulu untuk materinya. Coaching sama mentoring, kita sekarang fokus di coaching sama mentoring. Itu dibutuhkan kalau apa? Kalau posisi baru, sehingga butuh skill baru. Misalnya nih, kita punya anak buah, terus kemudian anak buah kita tuh mungkin first graduate. Nah, itu yang nggak bisa kalau kita coaching. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah mentoring. Nah, kalau target naik sehingga butuh usaha lebih, nah ini juga, kalau ini bisa lah coaching ya. Karena di sini terkait sama strategi. Nah, kalau yang di sini terkait sama skill. Atau performansi turun karena pengetahuan dan skill kurang. Jadi biasanya itu performanya bagus, tapi kok orang ini di trimester ini kok turun. Nah, disitulah butuh coaching dan mentoring. Atau perubahan eksternal yang menuntut penyesuaian. Nah, kayak tadi perspektif risk management tadi, ya mau nggak mau nih coaching dibutuhkan ya. Oke. Nah, intinya coaching itu sebenarnya adalah seni bertanya. Jadi bertanya aja, dan pertanyaan itu sebenarnya sangat menentukan ya. Jadi kekuatan buat kita memancing seseorang untuk kemudian bisa komit, bisa paham targetnya.
bisa terpikir rencananya sampai kemudian bisa mencapai targetnya sendiri. Di coaching itu seni bertanya. Dan coaching itu tidak perlu diidentikan misalnya negatif, enggak. Oh, berarti ini karena target dia turun, ini di coaching enggak seperti itu juga. Bisa aja karena kita ingin target trimester ini naik. Ya, atau misalnya ada anak buah anggota tim yang Pak, saya itu pengen karirnya segera melejit Pak, masa saya stuck terus misalnya ya. Jadi bisa aja coaching itu karena orang memang ingin target lebih, bukan karena orang gagal mencapai target. Nah, ingat di prinsip proaktif. Terus kemudian gambarannya kalau coaching itu seperti ini, misalnya ya. Ini kalau saya ibaratkan gelas, potensi itu gelas, performansi itu adalah air yang ada di dalam gelas, ada ruang kosong. Nah, ini kan berarti potensinya tidak berkembang maksimal kan? Disinilah kita diperlukan coaching. Kalau kita sendiri berarti kita perlu nih mengenali, ya, lalu kemudian mengembangkannya kalau kita ke atasan di dalam prinsip pengembangan orang lain. Kalau di dalam prinsip coaching berarti memiliki kemampuan andragogi. Jadi ada istilah namanya pedagogi, ada andragogi. Kalau pedagogi itulah pendidikan yang sebenarnya jadi pedagogi itu kan metode ya, terus paidos itu kan anak-anak. Kalau pengajaran SD, SMP, SMA itu kan pakainya kan pedagogi. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Kita udah melibatkan pengalaman dia. Kita menganggap bahwa orang dewasa itu dia sebenarnya bisa. Ya, hanya kita kasih stimulus saja sehingga pengetahuan itu muncul, solusi itu muncul, pengalaman itu muncul. Nah, ini sebagai seorang coach butuh itu. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing ide-ide seseorang, pengalaman seseorang, berdasarkan pengalaman Bapak. Kalau ngadepin kayak gini nih, gimana Pak caranya, Pak? Oh, caranya seperti ini. Tapi kira-kira ada nggak mungkin resiko yang terjadi? Wah, ada juga nih resikonya. Tapi menurut Bapak, antara resiko dengan keuntungan yang kita peroleh, kira-kira gimana nih? Jadi, kita mengajak orang untuk kemudian berdialog. Kita gunakan pertanyaan. Posisinya levelnya adalah orang dewasa. Bukan sifatnya instruksi. Kamu harus ini, kamu harus itu, mestinya kamu begini, mestinya begitu. Nah, kalau seperti itu bukan coaching namanya ya. Terus kemampuan mendengarkan yang dibutuhkan adalah mendengarkan, terus kemudian bertanya, memberikan umpan balik seperti tadi. Menurut Bapak, ini tadi Bapak bilang ini efektif ya. Tapi kalau misalnya ini nggak efektif, nggak berhasil, kira-kira langkah antisipasinya kayak gimana? Nah, ini kan bagian dari bertanya sekaligus memberikan umpan balik. Nah, ini coaching ya. Nah, saya berharap nanti kita bisa praktek sehingga benar-benar bisa mengalami dan nanti setelah pelatihan ini ataupun sesi seminar ini ya bisa dimanfaatkan untuk mendidik anggota timnya. Nah, kalau mentoring ini upaya untuk mentransfer pengetahuan dan skill dari orang yang lebih tahu pada orang yang belum tahu dalam bentuk pendampingan. Jadi kalau mentoring nih, kita mesti punya skill di dalam bidang itu, terus kemudian kita ajari, kita arahkan. Bisa kita kasih tahu atau kita bisa kasih skillnya. Nah, itu namanya mentoring. Nah, pengertian mentoring itu kalau saya gambarkan itu seperti ini ya, teko ya. Teko lama sama teko baru. Artinya apa? Ya mungkin dia anggota yang baru berada di situ. Nah, ini anggota barunya, ini kitanya. Nah, kita perlu nih transfer ya.
transfer itu. Pengetahuan, skill yang ada di sini ya, knowledge, experience kita transfer dia. Nah, itu mentoring ya. Nah, mentoring itu sederhananya kalau kita kontekskan antara expert dan belum, itu antara ahli dan pemula. Ini ada orang baru, nah ini kita udah lama gitu ya. Nah, bedanya kalau di mentoring, kita harus memiliki kompetensi profesional di bidangnya. Kita punya skill di bidang itu. Memiliki kompetensi pedagogik, jadi pengajarannya bukan orang dewasa, tapi sifatnya lebih ke instruksional, mengarahkan, menerangkan. Ini kalau mentoring ya. Dan saya kira untuk mentoring ini hal yang kita sudah umum biasanya ya. Kalau kita nasihatin anak, nasihatin orang lain, umumnya kan kita pakai mentoring. Nah, yang tidak mudah itu kan coachingnya. Sehingga di sini saya hanya memberikan semacam clue atau pengantar terkait mentoring, untuk seterusnya nanti secara lebih dalam kita belajarnya terkait sama coachingnya ya. Perbedaannya kalau kita letakkan di dalam satu bidang kayak gini. Jadi coaching itu fokusnya strategi dan komitmen untuk mencapai goal. Sedangkan mentoring ini pengembangan diri seseorang. Kalau coaching itu adalah teman tapi profesional, ya. Tapi kalau mentoring itu atasan profesional. Jadi kelihatan hierarkisnya karena dia bisa menginstruksi ya. Tapi yang kalau coaching bukan menginstruksi. Jadi kalau kita meng-coach orang tapi kita menginstruksi, nah itu bukan coach. Yang kita lakukan adalah memancing pikiran ataupun ide, bukan mengarahkan pikiran atau ide, tapi memancing, balikin lagi. Ya. Nah, ketika kapan dilakukan coaching nih? Ketika terjadi penurunan performansi atau kenaikan target. Kapan terjadi atau diberikan mentoring? Ketika ada tugas baru atau lingkungan baru. Ya, misalnya tadi ya saya contohkan kalau misalnya kita kedatangan sama anggota tim baru. Nah, yang kita lakukan ya mentoring. Tuh. Untuk anggota lama kita mau targetnya lebih, ya kita coaching. Nah, bedanya di situ. Nah, coaching ini konteksnya bisa kita gunakan sebenarnya untuk orang banyak, bukan hanya orang per orang ya. Terutama kalau di dalam tim. Nah, di dalam rapat, kalimat-kalimat coaching, pertanyaan-pertanyaan coaching itu kita bisa gunakan. Contohnya adalah, oke, mari kita lihat di sini ya.